Lalu yang kedua, saya akan membahas tentang sistem pencernaan. Yang pertama ada mulut. Mulut merupakan rongga terbuka yang dimana tempat masuknya makanan dan air. Mulut merupakan jalan masuk untuk sistem pencernaan. Bagian dalam dari mulut dilapisi oleh selaput lendir. Pengecapan dirasakan oleh organ perasa yang terdapat di permukaan lidah. Prosesnya adalah makanan dipotong-potong oleh gigi depan atau incisivus dan dikunyah oleh gigi belakang atau molar geraham menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dicerna. Ludah di kelenjar ludah akan membungkus bagian-bagian dari makanan tersebut dengan enzim-enzim pencernaan dan mulai mencernanya. Ludah juga mengandung antibodi dan enzim yang memecah protein dan menyerang bakteri secara langsung. Kelenjar air liur juga mengandung enzim amilase dan fungsinya untuk mencerna polisakardia menjadi disakardia. Lalu yang kedua, ada tenggorokan atau faring, penghubung antara rongga mulut dan kerongkongan. Di dalam lengkung faring terdapat tonsil atau amandel, yaitu kelenjar limfe yang banyak mengandung kelenjar limfosit dan merupakan pertahanan terhadap infeksi. Di sini terletak persimpangan antara jalan nafas dan jalan makanan. Letaknya di belakang rongga mulut dan rongga hidung, di depan ruas tulang belakang. Ke atas bagian depan berhubungan dengan rongga hidung dengan perantaran lubang pertama koana. Keadaan tekak berhubungan dengan rongga mulut dengan perantaran lubang yang disebut isthmus faucium. Tekak terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama bagian superior, nasofaring. Pada nasofaring bermuara tuba yang menghubungkan tekak dengan ruang gendang telinga. Yang kedua ada bagian media, bagian yang sama tinggi dengan mulut. Bagian media disebut dengan orofaring. Bagian ini berbatas ke depan sampai di akar lidah. Lalu yang terakhir ada bagian inferior, bagian yang sama tinggi dengan laring. Bagian inferior disebut dengan laringofaring yang menghubungkan orofaring dengan laring. Lalu ada kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan adalah tabung atau tub berotot pada vertebrata yang dilalui sewaktu makanan mengalir dari bagian mulut ke dalam lambung. Panjang kerongkongan kurang lebih 20 cm dan lebarnya kurang lebih 2 cm. Organ ini berfungsi untuk menghubungkan mulut dengan lambung. Makanan berjalan melalui kerongkongan dengan menggunakan proses peristaltik. Gerak peristaltik kerongkongan meliputi gerakan melebar, menyempit, bergelombang, dan meremas-remas agar makanan terdorong ke lambung. Di kerongkongan, zat makanan tidak mengalami pencernaan. Esofagus bertemu dengan faring pada ruas ke-6 tulang belakang. Lalu di sini ada lambung. Lambung merupakan organ otot berongga yang besar yang terletak antara esofagus dan usus halus. Lambung merupakan saluran yang dapat mengembang karena adanya gerakan peristaltik, tekanan organ lain, dan postur tubuh. Lambung dibagi menjadi tiga daerah, yaitu yang pertama ada kardiak. Bagian lambung pertama yang berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dari kerongkongan atau esofagus. Lalu yang kedua ada fundus. Bagian lambung tengah yang berfungsi sebagai penampung makanan serta proses pencernaan secara kimiawi. Lalu yang terakhir ada pilorus. Bagian lambung terakhir yang berfungsi sebagai jalan keluar makanan menentu usus halus. Prosesnya adalah makanan masuk ke dalam lambung dari kerongkongan melalui otot berbentuk cincin atau biasa kita sebut dengan sfinkter yang bisa membuka dan menutup. Dalam keadaan normal, sfinkter mengalami masuknya kembali isi lambung ke dalam kerongkongan. Lambung berfungsi sebagai gudang makanan yang berkontraksi secara ritmik untuk mencampur makanan dengan enzim-enzim. Sel-sel yang melapisi lambung menghasilkan 3 zat penting, yaitu lendir, amas klorida, dan prekursor pepsin. Lalu ada usus halus atau usus kecil. Usus halus atau usus kecil adalah bagian luar dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Dinding usus kaya akan pembuluh darah yang mengangkut zat-zat yang diserap ke hati melalui vena porta. Dinding usus melepaskan lendir yang melumasi isi usus dan air yang membantu melarutkan pecahan-pecahan makanan yang dicerna. Lapisan usus halus terdiri dari lapisan mukosa sebelah dalam, lapisan otot melingkar, muskus sirkuler, lapisan otot memanjang, musculus longitudinal, lalu lapisan serosa sebelah luar. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan ileum. Lalu ada usus besar atau kolon. Usus besar merupakan kelanjutan dari usus halus yang memiliki tambahan usus yang berupa umbai cacing atau apedik. Usus besar terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian naik ascending, bagian mendatar transverse, dan bagian menurun descending. Di bagian akhir, usus besar terdapat rektum yang bermuara ke anus untuk membuang sisa makanan. Fungsi utama dari organ ini adalah untuk menyerap air dari feses. Lalu ada rektum dan anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara, panjangnya sekitar 12 cm. Biasanya rektum ini kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu pada kolon descendens. Jika kolon descendens penuh dan tinja masuk ke dalam rektum, maka timbul keinginan untuk buang air besar atau BAB. Anus adalah lubang di ujung saluran pencernaan, di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Sebagian anus terbentuk dari permukaan tubuh, dari sebagian lainnya dari usus. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphincter. Feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi atau buang air besar yang merupakan fungsi utama dari anus. Lalu ada pankreas. Pankreas adalah organ pada sistem pencernaan yang memiliki 2 fungsi utama, yaitu menghasilkan enzim pencernaan serta beberapa hormon penting seperti insulin. Pankreas terletak pada bagian posterior perut dan berhubungan erat dengan duodenum atau usus 12 jari. Pankreas merupakan enzim pencernaan ke dalam duodenum dan melepaskan hormon ke dalam darah. Enzim yang dilepaskan oleh pankreas akan mencerna protein, karbohidrat, dan lemak.
Lalu ada hati. Hati merupakan sebuah organ terbesar di dalam badan manusia yang fungsinya di dalam tubuh adalah untuk tempat penyimpanan glikogen, sintesis protein, dan penetralan obat. Zat-zat gizi dari makanan diserap ke dalam dinding usus yang kaya akan pembuluh darah yang kecil-kecil atau kapiler. Kapiler ini mengalirkan darah ke dalam vena yang bergabung dengan vena porta terbagi menjadi pembuluh-pembuluh kecil di dalam hati, di mana darah yang masuk diolah. Hati melakukan proses tersebut dengan kecepatan tinggi. Setelah darah diperkaya dengan zat-zat gizi, darah dialurkan ke dalam sirkulasi darah. Lalu yang terakhir ada kandung empedu, adalah organ berbentuk buah pir yang dapat menyimpan sekitar 50 mili empedu yang dibutuhkan tubuh untuk proses pencernaan. Pada manusia, panjang kandung empedu ini sekitar 7-10 cm dan berwarna hijau gelap, bukan karena warna jaringannya, melainkan warna cairan empedu yang dikandungnya. Organ ini terhubungkan dengan hati dan usus 12 jari melalui saluran empedu. Empedu memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama membantu pencernaan dan penyerapan lemak, serta berperan dalam pembuangan limbah tertentu dari tubuh, terutama hemoglobin atau Hb, yang berasal dari penghancuran sel darah merah dan kelebihan kolesterol.